Namanya Mutmainnah Az-Zahra, gadis kecil berusia 10 tahun yang tinggal di desa Hakambololi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Ia masih duduk di bangku kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Masa kecilnya diisi dengan belajar, bermain, dan bercanda dengan teman-teman sebayanya. Mutmainnah dikenal sebagai anak periang, sederhana, dan rajin membantu orang tuanya. Setiap pagi ia berangkat sekolah dengan langkah kecil yang penuh semangat, membawa buku-buku di tangannya, menyimpan harapan besar di balik senyum polosnya. Sementara itu, tidak jauh dari tempat tinggal Mutmainnah, di desa tetangga bernama Undubite, hidup seorang pemuda bernama Rahmat Hidayat. Usianya baru menginjak 18 tahun, sehari-hari ia bekerja sebagai petani, menggarap lahan sederhana untuk membantu keluarganya. Namun, di balik sosoknya yang masih sangat muda, tersimpan sisi gelap yang kelak menyeretnya pada perbuatan keji dan tak terbayangkan. Jumat pagi 5 September 2025, sekitar pukul 6.30, Mutmainnah kecil bersama adiknya Wahyu yang baru berusia 7 tahun berangkat dengan sepeda listrik mereka. Seperti biasa, tujuan mereka sederhana dan mulia, mengaji dan menuntut ilmu. Namun siapa sangka, perjalanan pagi itu justru menjadi awal dari sebuah tragedi yang sangat memilukan. Di tengah jalan yang sepi, suara roda sepeda listrik yang semula mengiringi perjalanan mereka menuju tempat mengaji seketika terhenti saat Rahmat menghadam di tengah jalan dengan tatapan tajam dan penuh dendam. Mutmainnah dan adiknya seketika dicekam merasa takut. Naluri seorang anak membuat Mutmainnah berlari sekuat tenaga, mencoba menyelamatkan diri ke arah kebun warga. Sementara itu, Wahyu yang masih kecil hanya bisa menangis ketakutan. Dengan langkah terbata ia berlari ke arah tempat mengaji, berharap ada orang dewasa yang bisa menolong mereka. Namun sayang, di balik rimbunnya kebun, Rahmat tak berhenti mengejar, hingga akhirnya ia berhasil menyusul Mutmainnah. Dengan kebiadaban yang tak terbayangkan, ia mengayunkan parangnya ke arah leher gadis kecil itu. Tebasan itu membuat Mutmainnah terkapar sekarat, darahnya membasahi tanah kebun yang semula tenang. Warga yang datang ke lokasi menemukan Mutmainnah sudah dalam kondisi kritis dengan luka parah di leher. Mereka berusaha sekuat tenaga melarikan gadis kecil itu ke rumah sakit umum daerah Ladongi, Sulawesi Tenggara demi mendapat pertolongan medis. Namun takdir berkata lain. Nyawa Mutmainnah tak tertolong dan ia dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Kabar duka ini sontak membuat keluarga Mutmainnah hancur. Tangis histeris pecah, menyelimuti rumah duka di desa Hakambololi. Kesedihan bercampur amarah menyelimuti hati orang tua dan kerabat. Sulit menerima kenyataan bahwa seorang gadis kecil yang dikenal periang dan penuh semangat harus meregang nyawa dengan cara yang begitu tragis. Tak butuh waktu lama bagi aparat kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Setelah menerima laporan, petugas segera melakukan penyelidikan. Dari keterangan saksi dan jejak yang ditinggalkan, mereka berhasil mengarah pada satu nama. Rahmat, pemuda 18 tahun itu akhirnya diciduk polisi di rumahnya sendiri tanpa sempat melakukan perlawanan. Ketika diinterogasi, Rahmat mengaku tega menghilangkan nyawa Mutmainnah karena sering diejek oleh korban. Namun, pengakuan itu masih diragukan kebenarannya. Kepala sekolah Mutmainnah menyebut bahwa alasan itu sulit dipercaya. Menurutnya, Mutmainnah adalah anak yang baik, rajin bahkan cenderung pemalu. Ia hanya berbicara ketika ditanya, tidak pernah berselisih dengan teman-temannya, apalagi mengejek orang lain. Dari catatan wali kelasnya, Mutmainnah dikenal sebagai siswa yang sopan, patuh pada aturan, dan tak pernah sekalipun melanggar disiplin di sekolah. Semua yang mengenalnya sepakat, tuduhan bahwa Mutmainnah kerap mengejek tidak sesuai dengan sosoknya yang sebenarnya. Kisah ini menyisakan luka mendalam, bukan hanya bagi keluarga Mutmainnah, tapi juga bagi seluruh warga yang mengenalnya. Kepergiannya terlalu cepat, terlalu tragis, dan terlalu menyakitkan. Semoga ada keadilan dan semoga Mutmainnah mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Demikian kisah kriminal singkat kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya.